الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبلي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. halaman 11 lah, di bawah pinggir. Summa qala, kemudian musannif berkata, al-a'malu, semuailah, al-a'malu bermula amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan, adz-dzahiratu, yang kelihatan oleh mata kita, yang nampak, yang zahir. Jadi seluruh amal-amal yang zahir, kayak sembahyang atau misalnya berwirid atau misalnya bersedekah atau misalnya i'tikaf di masjid atau misalnya menolongi orang, nah itu termasuk amal-amal zahir narnya. Itu adalah suwarun, bentuk-bentuk atau rupa-rupa, qaimatun, yang terjadi, yang terbentuk. Jadi amal-amal kita yang zahir itu seperti rupa-rupa atau bentuk-bentuk yang nyata, kelihatan. Yaitu kal ashkhasi, nang kaya manusia-manusia kita ini lah, nang kaya perorangan-perorangan, nang kaya si A, si B, si C, manusia. Jadi amal kita tuh model kayak manusia juga, berbentuk baikung. Allati laisa fiha arwahun, yang boleh jadi kita manusia ini mati, jasadnya ada, rohnya kada ada. Sama nang kayak amal, boleh jadi amalnya ada tetapi seperti dihukumi bangkai karena kadada roh di dalam amal tersebut. Nah, jadi amal langkaya manusia bisa ada rohnya, bisa jadi bangkai sudah mayat. Langkaya amal kayak itu juga bisa amal tadi amalnya aja ada tapi rohnya kadada, maka dihukumi seperti bangkai mayat juga. Maka bilanya dihukumi seperti bangkai, fala naf'a biha, kadada manfaat lagi dengan amal tersebut. Nah, kadada bermanfaat, arti kadada bermanfaat, bangkai itu adalah manfaatnya lah. Ayam mati, kalau tadi sudah mati jadi bangkai, hendak disangka-sangka kada kabalu ngali, kada jadi manfaat lagi, paling dulah pupuk naham. Nah, sama kita amal ibadah kita ini bila kadada roh di dalamnya, maka kadada kawa diambil manfaat kena di akhirat. Kada kawa diambil manfaat di akhirat, maksudnya kada ada ganjarannya, kada ada upahnya. Nah, ini penting benar nih lah, ini kita nih wajib serius nih memahami ini supaya kita beramal jangan sampai nang kaya amal kita nang kaya jadi bangkai, kada ada manfaat lalu-lalu. Dikira iya sudah, dikira bagus sudah, sekali di akhirat orang yang rugi. Ketahuan ruginya di akhirat. Nah, jadi bagusnya kita tahu pacang kita rugi itu lagi di sini juga. Jadi tahu kalau kita mengatik-ngatik keuntungan, menghitung-hitung lawan kalkulator keuntungan aku seapa kira-kira mun aku mati ini kayak apa sudah, ada juga untungnya atau kadada kah. Nah, wa arwahuha, dan bermula roh-rohnya amal. Nah, mubtada tuh, dan bermula roh-rohnya amal.
mun amal tuh hendak ada ruhnya, berarti ada manfaatnya. Napa ruhnya supaya ada manfaatnya? Allati biha, yang dengan ruh tersebut hayatuha, amal tersebut jadi hidup. Wa nab'uha, dan jadi ada manfaatnya kaina di akhirat. Nah, jadi ada manfaatnya di akhirat. Apa itu rohnya amal? Wujudu. Nah, itu jadi kabarnya. Wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia ikhlas. Karena ikhlas itu ada rahasia, ada kandungannya. Sebab kada seluruh orang mengaku ikhlas. Tetapi yang sebujur ikhlas itu rahasia di dalam ikhlas. Kalau kita ditanya orang, yang beramal ikhlas kada? Ikhlas bener aku aja. Itu Pak ikhlas kada? Ikhlas juga aja. Nah, bukan itu yang disebut ikhlas. Ikhlas itu apa? Sir, yaitu wujudu sirril ikhlas, adanya pemahaman ikhlas. Sir itu ambil kita supaya mudah memaham, pemahaman ikhlas. Nah, atau kesadaran ikhlas. Jadi adanya pemahaman ikhlas di dalam kita beramal, itulah yang disebut rohnya amal. Ai maksudnya, bila ada di kitab ada kalimat ai, itu pengertiannya naranya adalah di kita menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi sesudahnya nih, sesudah ai itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi supaya jadi kalau bina masih kada paham juga apa garang sirril ikhlas itu, yaitu sirrun, rahasia itu, huwa, itulah yang disebut ikhlasu, sesungguh-sungguh ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu kada kawa atau bukanlah sebuah ucapan-ucapan atau pengakuan-pengakuan, karena andaknya di dalam hati. Ikhlas itu bukan sebuah pengakuan-pengakuan atau ucapan-ucapan, maka disebut ikhlas itu sir ya kita. Kita aja yang tahu. Orang hanya sekadar memandir aja. Ya orang kita ini ikhlas, kita ini kada ikhlas, orang memandir. Yang sebujur-bujur tahu ikhlas kita. Yang bujur-bujur kita nih yang tahu bahwa kita kada ikhlas ya kita juga. Namun orang apa ada? Orang sekadar menilai nah. Nah, maka wujudu sirril ikhlas biha, adanya rahasia ikhlas di dalam amal tersebut. Maka disebutlah amal tadi baru ada ruhnya narannya. Nah, jadi timbul pertanyaan, setiap amal seperti jasad. Maka jasad itu akan bermanfaat bila ada ruhnya. Apa ruh amal? Ikhlas. Wal ikhlasu, dan bermula ikhlas tersebut yakhtalifu, kada sama. Keikhlasan seseorang itu kada sama, belain-lain. Bikhtilafin nas, tergantung ilmunya si manusia. Bikhtilafin nas, bergantung pemahamannya si manusia tadi. Makin inya belajar, makin nampak kebungulan diri. Makin kada belajar, apalagi kada pernah belajar, makin rasa pemintarnya. Bahkan mungkin boleh jadi hendak jadi Tuhan tandingan. Gara-gara kada belajar. Orang kada belajar ni kada tahu. Dan orang kada tahu tuh biasanya bahapal. Nyata-nyata tahi pada kan amas. Bahapal kada. Pokoknya aku yakinnya bila kuning itu pasti amas. Adang dulu. Kada tentu setiap kuning amas. Boleh jadi. Ya kalau gara-gara apa? Gara-gara ilmunya ingat tahu di situ aja. Bila setiap kuning pasti amas, ilmunya tahu di situ aja. Padahal ada syarat-syarat yang lain bukan hanya kuning. Nah, jadi kada kawa. Jadi kita pertama dulu harus menyadari bahwa kita ini bila kada belajar, kada menuntut pintangan ikhlas, ngalih kawa ikhlas. Ngalih kawa ikhlas. Nih kada sama keikhlasan seseorang. Pa ikhlasul abdi, pa ikhlasul ibadi, maka bermula ikhlas hamba yang paling minimal nih. Pa ikhlasul ibadi, maka bermula ikhlasnya hamba-hamba yang awam. Tulis di bawah tuh yang awam. Arti awam itu ya kita nih nah.
awam naranya. Nah ini sekurang-kurangnya lah. Maka bermula keikhlasan hamba-hamba yang awam nang kayak kita ini, sekurang-kurangnya bila beramal ninto mun hendak jua tu ada rohnya di dalam amal, mun hendak jua amal tu kena bermanfaat, ada ganjarannya di akhirat. Apa itu? Salamatu a'malihim, selamat amal mereka itu minar riyai al-jaliyyi wal khafiyyi, dari riya yang nampak maupun yang samar. Nah, selamat dari riya yang nampak maupun yang samar. Satu dulu, selamat dari riya yang nampak maupun yang samar. Itu kena dijelaskan dulu. Kita barisi dulu nah. Sekurang-kurangnya ini berarti mun riya kada termasuk ikhlas sudah. Karena ini sekurang-kurangnya. Imbah ninto pulang wa kulli, dan selamat dari tiap-tiap ma fihi hadzun lin nafsi, dan selamat daripada tuntutan-tuntutan hawa nafsu di dalam amalnya tersebut. Nah, dua sudah. Apabila inya beramal tapi amalnya tersebut dorongannya hawa nafsu, kada ikhlas juga. Dua sudah. Secara garis besar Sidin memadahi dua macam perkara ciri bahwa orang tersebut ikhlas dalam beramal atau selamat amalnya. Ini paling kurang benar nih, wajib kita hafal nih. Pertama, selamat dari riya. Yang kedua, selamat dari tuntutan-tuntutan hawa nafsu waktu beramal. Kayaknya kita jelaskan, kita baca terus lagi. Fala ya'malunal amala, dan orang tersebut si hamba itu tidak mengerjakan ibadah amal illa melainkan lillahi ta'ala, semata-mata ujarnya karena Allah. Itu illa lillahi ta'ala. Mun di kitab ulun nabihan alifnya tuh dibuang lebihannya lah. Lillahi, ada kalau sebelum Allah tuh alif ya lah. Nah, alif tuh lebihan. Illa lillahi ta'ala. Tambahannya pulang di amal itu tadi tuh talaban lisawabi, ada juga orang tersebut mengharap pahala dari Allah kaina di akhirat. Nah itu kita benar ya kalau kita nih beramal melihati fadilatnya dulu. Nah sekarang melihat fadilat atau beramal karena fadilat yang di akhirat itu kada apa-apa, termasuk ikhlas saja. Nah talaban lisawabi, hal keadaannya inya menuntut pahala di dalam beramalnya tadi. Dan waharaban minal iqabi, inya itu pun dalam beramal itu karena takut atau berlari dari iqab, azab Allah, siksa Allah. Nah, itu pun termasuk ikhlas masih, walaupun yang minimal. Nah pertama dulu lah, asal kita beramal jangan riya, dan jangan amal itu karena tuntutan hawa nafsu. Apa itu tuntutan hawa nafsu? Tuntutan hendak supaya kita beramal ini untuk keuntungan, kepentingan pribadi kita di dunia. Nah itu tuntutan hawa nafsu sebenarnya. Misal nang kayak kita beramal hendak supaya sugih, tuntutan kepentingan pribadi, itu hawa nafsu sebenarnya. Misalnya kita beramal supaya di dunia ini hidup kita kada mau sakit, nyaman terus, sihat terus, selamat terus, lalu beramal. Nah berarti dorongannya beramal itu tuntutan hawa nafsu. Jadi nafsu kita ini kalau kita mengenalinya pintangan hendak nyaman terus, hendak nyaman terus nafsu kita ini kada mau sakit. Maka dicarinya cara kayak apa caranya supaya hendak nyaman terus hidup di dunia ini. Oh jadinya membaca ini,
ma'amalakan ini, mawiritakan ini. Nah, itu termasuk ada ikhlas. Nah, lalu orang tadi selamat dari tuntutan-tuntutan hawa nafsunya. Nah, ini minimal benar. Sangkut sudah kita di sini ya, kalau kita tuh beramal memang sengaja minta amalia lawan guru supaya sugih. Nah, maka amal kita tuh ada pahalanya di akhirat. Atau misalnya kada supaya sugih juga, semata-mata misalnya mengharap pahala, takut neraka, kan masih ikhlas nih toh. Nah, tetapi inya ria waktu beramal, kada ikhlas juga naranya. Ria. Nah, bisa disimpulkan di sinilah orang yang kawa dipadahkan ikhlas minimal inya di dalam beramal selamat dari pandangan makhluk. Satu, selamat dari pandangan makhluk. Selama kita menganggap bahwa kita ini dipandang oleh makhluk, dilihati oleh makhluk, nah itu kita sulit menghindari dari sifat riya. Karena kita ini secara manusiawi bila dilihat oleh makhluk timbul ada perasaan semangat. Ada yang hendak dipuji, ada yang hendak dibesarkan. Gara-gara masih menganggap bahwa makhluk itu cangang lawan inya. Hendak 2 rakaat aja duha itu asalnya. Cuma karena orang banyak dan orang itu memperhatikan kita lalu jadi 4. Nah, berarti kada selamat dari pandangan makhluk. Nah, riya ini pembahasannya ada khusus terperinci lah, ini kan sekilas ya, jadi mana kan ini maka kita bahas ini sedikit lebih meluas. Nah, jadi riya itu belum beramal bisa riya, belum lagi bagawi sudah bisa riya. Kenapa disebut riya padahal belum beramal? Bakisah badahulu belum lagi beramal. Ya, apa tadi aja? Inggih aja. Kena aku memberinya duitnya. Nah, padahal belum memberi lo kan. Sudah berkisah berdahulu. Belum lagi beramal. Dan berkisahnya itu kepada makhluk. Atau batampainya itu kepada makhluk. Belum lagi beramal. Ini sudah riya naranya. Belum beramal, pahalanya sudah hilang. Apabila tujuan kita hendak manusia tahu. Atau hendak manusia melihat. Itu sudah dihukumi riya. Saksikanlah bahwa hari ini akan ada acara penyerahan hadiah dari Haji Adul kepada para fakir miskin yang ada di sekitarnya. Nah, saksikanlah jangan. Belum lagi terjadi loh nih, tapi sudah ada pengumuman saksikanlah. Kalau kita yang berucap saksikanlah tuh kita sebagai orang yang beramal tadi hendak orang melihat, itu riya naranya. Hendak orang melihat, amun kebetulan orang melihat kita kada hendak, ini lain lagi masalahnya. Maka hendak orang tahu atau melihat itu sudah riya, walaupun belum lagi amalnya digawe. Kada ada pahalanya sudah tuh. Kenapa aja? Pengaruh pandangan makhluk. Yang kedua, waktu paharatan beramal. Nah, waktu 2 rakaat rakaat pertama nih bagus benar sudah punya, kada perlu ya kita menggaduhi pandangan makhluk, kada perlu makhluk juga kita coba amal. Makhluknya kada ada aja kada apa di masjid seorangan sekali masuk wali kota pulang masukkan orang. Nah, rakaat sudah nih bah kedua rakaat salam kada jadi salam, bertambah pulang jadi 4 rakaat, bertambah akhirnya yang duha berpuluh rakaat tuh. Nah, itu riya paharatan beramal. Karena ada perasaan hatinya orang menjanganginya, orang menilainya, orang mungkin bisa memujinya, bahkan bisa menghormatinya, membesarkan inya, atau memberi keuntungan lawan inya. Lalu timbullah inya beramal tadi karena pandangan pengaruh dari pandangan makhluk tadi. Paham lah pian nih? Nah, itu riya paharatan beramal. Ada juga riya minto paharatan sesudah beramal, bahkan 10 tahun kemudian bisa. Riya nih tuh. Nah, makanya hati-hati benar nenek. Sebelum beramal simpaninya kada berkisah-kisah pada bahwa pecang menyumbang 1 miliar. Paharatan menyumbang punnya kada berkisah juga, kada tahu orang siapa yang berkisah. Oh, diandaknya duit 1 miliar di tengah-tengah masjid bertulisan khusus bantuan untuk masjid dari hamba Allah.
Kada yang tahunya orang siapa. Nah, lalu jadi bangunan masjid, inya membantu 1 miliar dan seikong-ikong kada yang tahunya. Bubuhan panitia masjid kin menyangka nintut malaikat yang memberi. Jadi kada bertujuan siapa-siapa sebab hamba Allah aja Bang, tulisannya di situ. 10 tahun kemudian setelah si orang tadi berisi cucu dudukan di palatar, kelihatan pucuk masjid mulai palatar rumah. Nah, lihat masjid yang gandang itu nah. Sampai wah ini cuai, Pak tuh jariah, kai tahulah. Bakisah lawan cucu. Tuh. Dahulu cakanya kai dulu kada menyumbang membantu 1 miliar, besabat pulang 1 miliar. Cakanya dulu kai kada menyumbang 1 miliar. Nah, pada coba ya, masjid itu japuk. Kada jadi apa-apanya. Nah, bakisah lawan cucu baung kai, iyalah ya kai. Cucu ini sudah beranakan juga. Nah, berarti ganal tuh cucunya. Ya kalau berarti sudah berbuyut tuh naranya ya kalau ya kah kai aja sambil menggendong anak cucunya. Nah, tahu bahwa masjid itu sumbangan kainya. Nah, pada lo menulis saya si cucu tadi cucunya bengol juga. Tulis saya di Facebook nah, masjid anu itu pas sumbangan kai ku bahari aja. Nah, lalu tersabar. Nah, kada usah tersebar, cukup si cucu aja tahu sudah ria, apalagi pacang tersebar apa. Lalu tersebar dari generasi ke generasi. Itu sumbangan haji dari generasi ke generasi itu sambatannya terus ini yang disebut ria yang badudi di orang tuh. Nah, gara-gara kita berkisah. Nah, padahal 10 tahun menyimpan amal tuh 10 tahun. Nah, ini ria darahnya. Datang dari mana ria? Hendak minta nilai lawan makhluk. Hendak minta puji lawan makhluk. Nah, lalu kenapa kita masih ada perasaan hendak minta puji lawan makhluk, minta nilai lawan makhluk? Kenapa perasaan itu masih ada? Masih ada. Karena kita belum bujur tauhid lawan Tuhan. Perasa kita makhluk itu ada. Nah, itu nah. Selama kita masih menganggap makhluk itu ada, timbul penyakit yang kedua. Makhluk itu memberi manfaat dan memberi mudarat. Selama kita menganggap nih, selama kita masih beranggapan waham ada di hati bahwa makhluk itu ada, berarti bisa kemungkinan timbul penyakit yang kedua. Menganggap makhluk itu ada aja sudah penyakit, karena timbul penyakit yang kedua, yadurru wa yanfa'u. Makhluk itu memberi manfaat dan memberi mudarat. Baganal penyakitnya. Karena bila sudah karena inya menganggap bahwa makhluk itu bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat. Nah, lalu timbul mencari-cari manfaat dari makhluk. Apa manfaat dari makhluk? Pujiannya, sanjungannya, penghormatannya. Bahkan ia menganggap makhluk itu memberi mudarat. Lalu takutan dicaci, takutan disembeti, takutan dihinakan oleh makhluk. Nah, satu aja penyebabnya, tauhid kada bujur. Inya masih berisi waham di hati. Inya menganggap makhluk itu ada. Seandainya tauhid sudah bujur bahwa makhluk itu kada ada jadinya. Datang di mana? Inya menganggap makhluk itu bisa memberi manfaat, mengadanya aja kada ada. Kan makhluk ini wujuduhu kal adam, ada tapi kada ada sebenarnya. Cuma kita nih waham itu diharagu di hati. Kita ada bisi kawan, namanya siapa? Umar. Parasa kita Umar tuh ada. Nah, tuh ngalihnya. Bila bertemu lawan Umar, melihat Umar. Bila berpandir lawan Umar, berpandir lawan Umar. Parasa kita ada. Karena parasa ada, timbul penyakit kedua, yang fa'u wa yadurru, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Padahal yang Umar tuh mulai bahari, wah ini sampai kena kada pernah ada. Adanya nintu ada, tapi ada khayali. Wujud khayali, dari wujud yang dihayalkan saja. Ada padahal kada ada. Tauhid lah. Nah, yang sebujur-bujur ada, yang mencungulakan Umar, yang menggerakkan dan mendiamkan si Umar, itu yang sebujur-bujur ada. Yang memberi hidayah lawan si Umar, yang memberi taufik, memberi inayah, yang menolongi kepada si Umar, itu yang sebujur-bujur ada. Mun Umarnya pang mati lawas.
Nah, tauhid. Jadi mun handak salamat dari penyakit ria, ujub, kada kawa salamat kecuali bujurakan dulu akidah kita, tauhid kita. Dibujurakan dulu. Hilangkan waham di hati yang masih menganggap makhluk itu ada. Paham sudah kita. Jangan dipandir. Batamu lawan Umar, kemarin apa kada ada marai? Umar, kamu kada ada marai? Kamu apa ada? Kamu wujud khayali aja. Mau aja Umar. Hanya belajar sudah sama dipandir. Kada kaya itu maksudnya. Kada paham naranya ini. Boleh ke rumah pandir lawan bini. Menceling lawan bini, cangang lawan bini. Napa aja bini? Mencangangin ini kah aja bini? No. Yang bini juga seksi bener mau mencangangin ini kah aja. Kada aja. Ikam ini menyapa kada ada tahulah aja. Nah, yang bini habis sampai sini belajar subuh minggu tuh pang. Lalu pindah daur otak laki ini. Kada boleh dipandir. Haram hukumnya memandir. Membongkar rahasia ketuhanan itu hukumnya haram. Kecuali kepada yang ahlinya, yang berhak ingin menerima. Nah sekarang ini yang berhak menerima karena pelajarannya di situ. Nah, kada ujar yang laki tak salah pandir nih. Ikamnya kada ada benihnya salah pandir aku aja. Yang laki tadi. Mah, kenapa tadi abahnya nyebut aku kada ada kah aja? Ya ujar yang laki kada tak salah maksudnya. Ikam ini mun Tuhan kami menolongi kada kau bapak juga menyaai. Nah, tanya mana sedikit memaham. Nyawa nih mun Tuhan kaya menolongi kada kau bapak juga. Nah itu amunnya Allah kada menolongi kada kau bapak-apa berarti kada ada nilainya si Umar si bini kada ada nilainya menurut pandangan tauhid lah, kada ada nilainya, ada nilai itu yang menolongi. Nah itu sakurang-kurangnya selamat dari ria, caranya kayak tadi. Yang kedua selamat dari tuntutan hawa nafsu di dalam beramal. Ampih kita beramal itu karena menganyangi nafsu, ampih. Karena menuruti kehendak nafsu yang hendak nyaman terus, ampih. Nah, karena nafsu ini pang yang bisa membeda-bedakan, ini nyaman, ini kada. Ini bala, ini musibah, itu nafsu. Oh ini misalnya sugih, miskin. Sugih itu bagus, miskin itu kada bagus. Nah, nafsu juga nih tuh. Nah, sekarang kayak apa caranya supaya nafsu kita tadi ampih pina amuk-amuk di dalam diri kita? Kita sadari bahwa seluruh yang terjadi di diri kita minallah, datang dari Allah. Setiap yang datang dari Allah pasti baik. Nah, itu dulu pasti baik. Kita rancakakan memikirkan bahwa setiap yang datang dari Allah pasti baik. Setelah kita meyakini yang datangnya dari Allah. Nah, apabila datang dari Allah ini sakit, tapi datang dari Allah, bukan datang dari makhluk, baik tuh. Apabila sudah baik, apa gunanya kita menghindari yang baik nih? Munnya baik aja sudah. Apa gunanya kita menghindari kebaikan-kebaikan ini? Sakit baik, miskin baik. Apa gunanya kita menghindari miskin dan sakit? Kalau itu memang baik dan itu datang dari Allah. Nah, kita harus berisi perasaan atau kesadaran di situ dulu. Mun hendak selamat dari tuntutan atau rongrongan hawa nafsu di dalam beramal. Kita harus berada di wilayah situ dulu. Wilayah yang mana aja? Nah, kita bisa etikat sudah. Apapun yang terjadi di diri kita dari Allah, hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Apa aja garing nih bang, miskin nih bang, amun ini anugerah, janganlah kita berpikir hendak keluar dari miskin dan garing. Kenapa? Anugerah bang. Nah di situ dulu kita posisi kita harus di situ dulu, wajib di situ dulu. Mbah Pang, kaidah uli Mbah Pang itu dulu, pahami dulu. Jangan terjebak oleh rumus-rumus nafsu. Nafsu ini langsung berpikir, kada baik garing ini, kada baik miskin ini, kada baik karena musibah ini. Nafsu itu nafsu yang menjebak pikiran otak kita. Apabila kita sudah beranggapan bahwa miskin baik saja, garing baik saja, musibah baik saja,
nafsu pun angkat tangan di situ. Jangan nafsu, nyawa beribadahnya nyaman, nyawa beramal seminggu duha nyaman seorang, nyaman nyawa tuh kenapa? Sugih, ada nafsu wae. Miskinnya baik aja. Nah, tak kalah ada nafsu dulu. Ay hadang dulu nyawa ini apa pina aneh bener sindol nih ini. Nyawa ini bila hendak beribadah itu coba baca fadilatnya. Ini fadilatnya supaya sugih, beramal nyawa nyaman sugih. Ada nafsu wae. Masalah miskin ini baik aja sudah karena pemberian Allah, Bang. Sudah ketetapan Allah, Bang, bagus saja sudah. Itulah nafsu. Nah, maka nafsu pun mundur. Kada kawa dulu menggoda hati kita yang asalnya ketujuh sugi itu, kada kawa lagi. Karena kita menganggap miskin ini baik aja sudah karena datang dari Allah yang maha baik. Bila kita menganggap miskin kada baik, padahal itu datang dari Allah, kada beadab lawan Allah sudah. Satu, belum lagi jawabnya, belum lagi lah. Ini kita memahapak nafsu dulu nah. Garing pulang bian. Nah, jangan sekali-kali kita beranggapan garing itu kada bagus. Haram hukumnya dalam ilmu tauhid, haram menurut ilmu tauhid lah. Menurut ilmu tasawuf, kalau menurut fikih lain lagi nih. Nah, jangan kita menganggap garing itu kada baik. Kenapa bagus saja garing nih datang dari Allah dan ada di situ hikmah yang ganal yang Allah simpani di dalam garing. Diampuni dosa, dipelihara dari maksiat, garing, Bang. Jangan nak berjalan lama awak. Si utuh lumur tuh gedumpat lama ajoynya. Punyanya kada berpikir tuh lumur waktu garing tuh. Sarba masa merasa. Nah. Baik aja lah garing, baik. Caka bau batanya wah nyaman ampi dari garing. Oh, kada parlo. Nafsu wae, ada parlo aku garing bagus saja sudah. Biar berumuran dengan garing kada masalah aku nafsu wae. Han, tapa kalah dulu nafsu. Arti nafsu tu ya kita seorang hendak nyaman tu nah tapa kalah dulunya. Kada kawa menggoda karena tertahan oleh prinsip kita dulu. Prinsip pertama. Karena musibah, baik aja sudah kada apa-apa. Nah, apabila kita orang yang beramal hari-hari ini belum sampai ke wilayah tahapan berisi perasaan yang kaya itu, kada selamat kita dari tuntutan hawa nafsu. Sampai ke situ dulu kita masuk wilayah tapakur kita sampai ke situ bahwa garing itu baik, musibah itu baik, miskin itu baik, dihina orang itu baik, dicaci orang itu baik. Kenapa? Minallah. Alasannya satu aja, karena ini minallah, datang dari Allah. Datang orang menghilangi gurunya, masing-masing berarti mengaku mencintai si guru. Guru kami cinta lompian, guru cinta lompian. Oh datangan bertahan, datang sini bertahan. Tawaki sidin non batu, bukan bertahan. Oh tawaki bertahan, rampot di guru. Mengaku cinta aku tawak buka. Paham lah pian nih. Sama kita dengan Allah. Ya Allah, I love you. Ya Allah, tengah malam, kita bertelanjang pulang. Ya Allah, I love you ya. Artinya saking cintanya lawan Tuhan toh. Belum lagi betapi sudah I love you aja. Kisah uhibbullah bahasa Arabnya nih. Ku cinta lawan Allah. Mbak digulungi garing, memberontak. Dijulungi miskin, memberontak. Kada bujur cinta lawan Tuhan. Siapa yang kada bujur cinta lawan Tuhan? Nafsu kita. Maka nafsu itu perlu diobati, perlu dikarasi. Kayak apa caranya? Nah, pemikiran nafsu itu dipatahkan dengan sebuah kesadaran bahwa garing itu baik karena datang dari Allah. Maka nafsu pun ampihnya bercungul-cungul. Miskin itu baik datang dari Allah. Musibah itu baik datang dari Allah. Nah, sampai ke situ dulu kita berpikirnya. Nah, apabila sudah sampai kita memikir, sampai kita ke tahap pemikiran bahwa yang kada bagus, kada nyaman itu baik aja karena datang dari Tuhan. Nah sekarang kita dengarkan kelanjutan dari Allah Ta'ala. Jar Allah Ta'ala, nyawa bila inya garing baubat. Nyawa bila inya hendak dapat rezeki berusaha.
Nyawa mun nya hendak terhindar dari musibah bersyariat. Tuh aku menyuruh. Nah, suruhan Allah sudah nih ampih suruhan nafsu. Nah, mulai pahamin dulu. Yang dahulu tuh lagi belum pindah dulu lawan Tuhan, suruhan nafsu aja kita beramal tuh. Oh Tuhan, hadang hulu. Maka garing nih baik aja, kenapa pian menyuruh ulun baubat. Nah, nyaman nyawa melihat siapa kena yang menyembuhkan. Nyawan supaya engkau itu menuntun kisah aku yang menyembuhkan. Sebab aku ini hendak memperlihatkan kekuasaanku yang menyembuhkan tuh aku. Nah, apabila kina aku membukakan hijab itu bila nyawa mau baubat. Nah, maka orang yang garing tapi orangnya sudah ma'rifat lawan Allah, inya itu baubat hendak melihat kisah Tuhan yang menyembuhkan. Itu aja, hendak melihat kisah Tuhan. Lapar, makannya Tuhan. Ya Allah, maka pian yang menjadikan kanyang tuh pian bukan nasi tapi kena aku hendak melihat kisah, hendak mempertontonkan kisah aku kawa mengenyang itu. Nah, bila nyawa mau makan, di situ aku hendak mengungkai kisah kok. Lalu makan, datang kanyang, alhamdulillah, jangan kelihatan kisah Allah yang mengenyangi. Lalu timbul pertanyaan, berarti pian Tuhan amun misalnya kadada baubat, kadada makan, kadang sangguplah pian menjadikan kanyang dan menjadikan sembuh, sanggup aja aku ya Tuhan. Coba aku hendak nangkai itu. Kenapa pian mati harus nangkai itu? Supaya menimbulkan pahala dan dosa. Bila nyawa bujur bersyariat dapat pahala. Bila nyawa kada bujur bersyariat dapat dosa. Bila nyawa bujur baubat dapat pahala asal karena aku bujur caranya. Aku hendak menilai mana yang taat di dalam bersyariat. Yang bujur aku tulis, ada malaikatku yang menyuruh yang ku suruh menulis, oh ini pahalanya seini. Karena syariatnya bagus. Nah, itu aja. Jadi syariat kita dalam baubat, syariat kita dalam berusaha, syariat kita dalam beribadah untuk menimbulkan pahala saja. Baubat kemana-mana, cangkalnya pian baubat kemana-mana aja, hendak mencari pahala saja, bukan mencari sembuh. Kalau kita mencari sembuh, nafsu narannya. Kalau kita mencari pahala, akal narannya. Oh sembuh bang, kenapa nyawa kada nyawa pikirkankah? Itu ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan bila nyajar Allah ini garing, karena seminggu kemudian sembuh. Baubat kah kada baubat kah bila seminggu kemudian pasti sembuh. Itu takdir sudah pasti sudah. Kenapa aja setahun kada sembuh? Memang tulisannya 10 tahun yang sembuh. Tulisannya 10 tahun hanya sembuh. Nah kita ini hanya setahun, 9 tahun lah gitu. Jadi ada orang bertanya-tanya dalam hati, apakah gerangan? Jadi ujar Ibed Giadi, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya kalau tanya, sebenarnya kita kada perlu bertanya asal kita belajar. Kenapa kita banyak pertanyaan? Memang maha ragu bungul. Kenapa li aku lihat kemana-mana bobot kada mau sembuh-sembuh aja. Memang pian berapa tahun barang garing hanya sebulan. Nah, hanya sebulan. Nah, lihat tipang. Seandainya boleh kita melihat catatan Tuhan, sekali dilihati, oh 11 tahun silin garing nih tulisannya. Setelah 11 tahun hanya sembuh. Itu kayak kada mau ampik. Pahamlah. Nah, yang iyanya catatan Allah Ta'ala yang disebut qada dan qadar Tuhan. Maka wajiblah kita beriman dengan qada dan qadar Tuhan. Ketentuan Allah sudah ada. Berarti sia-sia benar aku baubat ini kada sia-sia. Allah yang menyuruh baubat. Apabila baubat ketika kita garing, kita disuruh baubat, kada sia-sia. Yang merasa sia-sia inya baubat, kada sembuh, merasa sia-sia. Itu memang yang menyuruh nafsu. Lalu kada sembuh, rasa sia-sia. Mau orang yang wali-wali Allah Ta'ala karena Allah yang menyuruhnya baubat, kada sembuh-sembuh, kada sia-sia. Karena yang dicarinya bukan sembuh. Nah, apa yang dicarinya? Pahala dari Allah. Nah, maka ketika baubat kahulu, baubat kahilir, kada kana nafsuan. Karena semata-mata menjunjung perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah. Jadinya kada sembuh, kada menyalahkan siapa-siapa. Kada menyalahkan obat, kada menyalahkan dokter. Kenapa dokternya kada sembuh ya?
Dokteran sakun aja, ini ijazah yang menukar aja sakun ini aja. Nah, menyalahkan dokter tuh padahal memang tulisannya belum sembuh. Nah, makanya orang-orang wali itu santai aja, kita tak kurehing tatawaan. Nah, melihat dunia ini nang kaya rasa digelian nih jagur sumpul bahari. Hendak kada tetawa aja sidin. Hendak tatawa kalau kepina orang tersinggung. Takumpulan ini bukan takumpulan. Orang wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra, artinya katujuh himong jadi buhan itu. Tapi sini aku hendak tertawa kalau kepina yang hadir tersinggung. Kada tertawa raparut rasa digalian nih jadi. Nah nento mudahan paham lah. Nah, kita nih kan sebanyak banyak biar saya sebait 2 bait aja nggih. Yang penting paham. Mau nak sebanyak banyak sehari kan tamat ulun bacakan nggih. Tapi kada ada arti-arti. Ya kalau. Nah, jadi wajiblah kita membuangi perasaan yang salah di dalam hati waktu beramal supaya amal tadi bersih dari penyakit-penyakit sehingga amal tadi ada manfaatnya. Pertama yang wajib kita buangi, jangan riya, jangan ujub. Kayak apa caranya? Tadi sudah. Imbah itu pulang yang wajib kita buangi kehendak-kehendak nafsu yang untuk kepentingan nafsunya aja tuh, nah itu dibuangi. Kayak apa caranya? Kayak tadi tuh ya. Bisa kan diingat soal sini nih. Nah, itu. Ingat benar sudahlah. Ingat benar. Sambungannya sedikit lagi nah. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala. Maksud lillahi ta'ala itu thalaban lis-shawab, nya mengharap pahala dari Allah, wa haraban minal iqab, berlari dari azab Allah karena takut lawan neraka. Nah, tetapi ma'a nisbatil amal ilaihim. Ma'a nisbatil amali ilaihim, nya masih menganggap dirinya yang beramal. Nya masih menganggap dirinya yang bersyariat. Nah ini masih menganggap ada andil dirinya. Wal i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Nah ini yang sayangnya. Tapi apabila ninihinya ikhlasnya masih di sini aja, umurnya handap selesai ya sudah kada masalah juga Bang. Kan selamat umur handap aja. Tapi mau umur panjang banyak masalah dalam hidup tuh kina. Waktu kita beramal tuh, amun ikhlas kita ingat di sini aja bisa goyang juga. Karena kita masih menganggap kita yang berisi ikhtiar. Kita menganggap kita yang berisi ikhtiar karena anggapan kita yang menggawi, lalu i'timad alaih fi tahsili ma dzukira. Nah, lalu ini berpegang kepada amalnya. Orang yang ciri di ikhlas yang pertama ini lah, bila inya tak tinggal salat 5 waktu, parasanya sudah rasa masuk neraka tuh. Bila inya menggawi 5 waktu rajin, 24 jam berjemaah, pulang berwirid sampai habis, parasanya asa yakin sudah surga. Nah, karenanya berpegang dengan amalnya. Nah, ini penyakit di ikhlas yang pertama. Walaupun inya beramal tadi karena Allah juga. Walaupun inya beramal tadi bukan karena pandangan dari makhluk. Ada makhluk memujinya, muhanya wani memuji aku aja. Kalau usah memuji aku jangan dipuji kan rusak amalku. Nah, ini pertama ini jaga benar lawan amal. Nya kada mengharap lagi pujian lawan makhluk. Tapi karena inya kada bujur-bujur belajar sifat 20, parasanya amal itu perjuangan inya. Nah, itu pulang, parasanya amal itu perjuangan inya. Karena inya merasa amal itu perjuangan inya, ada i'timad hati lawan amalnya, ada berpegang hati lawan amal. Ketika inya kada kawa beramal, garing misalnya, seminggu, sebulan, kurus awak, kada kawa lagi beribadah, beramal segala macam kada kawa lagi, kurus awak. Nah sedih benar kayak apa aku nasib pula, kada kawa lagi sembahyang segala macamnya. Nih, bakami ditapi segala macam, garing Bang. Kayak apa nih caranya aku nih aja, musialah aku masuk neraka aja. Nah, ya kalau dahulu waktunya sihat, gagah benar, rasa 1001% masuk surga sudah. Kenapa? Itu Bang tadi tak pandang lawan usaha dan ikhtiarnya. Nah, maka ikhlas orang yang pertama ini ikhlas orang yang memulai perjalanan. Nah, kita sekurang-kurangnya di situ barang ikhlasnya.
sekurang-kurangnya. Cangkal ba'amal tapi bukan karena makhluk, tapi karena mengharap surganya Allah. Nah, tetapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu ada masalah asal belajar terus. Ada masalah kekurangan. Asal kita belajar terus, makin tahu kekurangan, makin berusaha untuk memperbaiki. Nah, sambungannya ikhlas yang kedua. Insyaallah kayaknya lah. Ya kalau ada penatarang. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.